Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan? Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir, bahwa bilangan umat Islam di dunia hari ini adalah 1.300 juta jiwa. Angka ini hanya 1/5 dari penduduk dunia. Ini memberi isyarat bahawa umat kafir adalah 4 kali ganda dari jumlah tersebut. 4 kali 1.300, dia akan menjadi 5.2 bilion. Jauh maknanya 4 ganda lebih banyak umat kafir. Betul tak ini membuktikan bahawa majoriti umat manusia berada di dalam jalan syaitan? Yes. Bila kita saring lagi dari bilangan 1.300 juta umat Islam di atas, kita masih boleh bertanya lagi entah berapa banyak dari mereka yang juga sudah menjadi mangsa godaan syaitan. Berapa banyak umat Islam yang hanya Islam pada nama dan keturunan, wal'ayazubillah. Nah, fitnah. Ini bahagian-bahagian yang terakhir ini, kita kena ingat bahawa harta dan anak disebut oleh Allah sebagai fitnah. Allah menguji manusia bukan hanya melalui harta, tetapi juga melalui anak. Kedua-duanya disebut oleh Allah sebagai fitnah. Dan fitnah dalam Al-Quran membawa makna ujian atau cobaan. Tolong ikuti ayat ini. Ayat inilah yang dibaca oleh imam tadi ketika kami salat Jumaat di salah satu kawasan di luar Al-Khor. Apa namanya? Kharaj. Karya Takhira. Ya. Imam baca ayat inilah. Tolong ikuti. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalik fa ulaika humul khasirun. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah atau cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, berikut Ustaz nak ceritakan saja, tak usah baca. Nasihat Luqman kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah dengar tak nama Luqman yang mendapat gelaran di belakang namanya dengan Al-Hakim? Beliau hidup di zaman siapa? Tak tahu. Bukan zaman Nabi Muhammad. Beliau hidup sezaman dengan Nabi Daud. Jauh sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Sezaman dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Bapa Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Sebelum Nabi Zakaria, Nabi Sulaiman. Bapa Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Betul tak? Maknanya jauh. Walaupun Daud itu sudah Nabi Musa. Dengan kata lain, in between Musa to Isa itu Nabi Daud. Di zaman Nabi Daud hidupnya Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim adalah kacukan Mesir dan Sudan. Kacukan dari mana? Mesir dan Sudan. Dan ditakdirkan Allah beliau banyak Sudannya. Orangnya tidak handsome, orangnya hitam, tapi beliau kelebihan punya ilmu yang mendalam. Itu sebab dia belum dapat gelaran Luqman Al-Hakim, punya ilmu yang sangat mendalam. Itu sebabnya, betul tak Al-Hakim, yaitu bijaksana, salah satu dari nama-nama Allah? Betul tak sifat bagi Al-Quran adalah Al-Hakim, yaitu ayat 2 dari surat Yasin?
Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang memiliki ilmu yang sangat mendalam. Itu maknanya. Nah, ringkasnya, pada satu hari ditanya, ya Luqman, kalau aku di atas muka bumi ini dalam hidup memiliki hanya satu, apakah yang satu itu yang aku patut miliki? Luqman jawab, ad-din. Luqman jawab, ad-din, iaitu agama. Wahai Luqman, kalau aku sudah ada agama lalu aku ingin memiliki yang kedua, apakah yang kedua itu? Luqman jawab, al-mal, harta. Dah agama baru harta. Kalau aku memiliki yang ketiga, setelah ada agama juga ada harta, aku ingin memiliki yang ketiga, apa sepatutnya yang ketiga itu? Luqman jawab, al-haya'u. Al-haya'u, rasa malu. Kalau aku ada yang keempat, sudah ada agama, sudah ada harta, sudah ada rasa malu, yang keempat itu apa pula wahai Luqman? Luqman jawab, as-sakha'u. As-sakha'u, pemurah, dermawan. Ulasan, mengapa Luqman letakkan nomor satu agama? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, tahu kita dari mana asal agama? Agama berasal dari bahasa Sanskrit. Kalau orang Indonesia sebut bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta, a dan gama. A maknanya tidak. Gama maknanya kucar kacir, berselera. Oleh sebab itu bila kita gabungkan a dengan gama, tidak kucar kacir, tidak berselera. Betul tak dia membawa makna teratur? Betul tak? Teratur. Itu dia makna. Wallahu alam dari mana akhirnya kalau di Malaysia jadi ugama dan igama. Tak tahu Ustaz. Tapi apa yang kita belajar dia asalnya a, tidak, gama itu berselera. Jadi agama maknanya teratur. Betul tak orang beragama senantiasa tertib? Cara makan, cara minum, cara berjalan, cara berpakaian, segala-galanya. Sebab hadirin dan hadirat, itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita pertama-tama minta pada Allah dalam doa yang komprehensif, doa yang menyeluruh, doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diajar oleh Nabi, dianggap sebagai doa yang komprehensif, doa yang mencakupi segala keperluan. Nabi dahulukan dulu minta agar diperbaiki agama. Tolong ikuti doa Ustaz ada sebut di sini. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pelindung segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang padanya tempat kami menjalani kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang kepadanya kami akan kembali